adalah yang kita membahas di hari ini, 11 Desember 2020, kita membahas tentang laporan keuangan sehat, krusial rayu pemodal. Buat overview-nya apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Pertama-tama tuh, mengapa kita butuh modal usaha, lalu apa aja berbagai pilihan sumber modal usaha, lalu syarat untuk mendapatkan modal usaha, laporan keuangan yang diperlukan, lalu bagaimana cara membuat laporan keuangan, apa aja tanda-tanda laporan keuangan yang sehat, dan laporan keuangan apa aja yang sebenarnya sudah disediakan oleh Maju.id. Oke, pertama-tama, kenapa sih kita butuh modal usaha? Sebelumnya, saya mau kasih ilustrasi nih. Jadi, misal ada seorang perempuan, anggap aja namanya Devi, dia lagi buka usaha coffee shop. Nah, dia punya modal nih, pertamanya mungkin dia menggunakan modal dia sendiri. Modalnya dipakai buat sewa tempat, buat beli peralatan-peralatan. Lalu, ketika usahanya mulai berjalan, pasti banyak pelanggan yang mulai berdatangan. Nah, mungkin awalnya hanya sekelompok orang, tapi lama-kelamaan, karena coffee shop-nya ini ternyata enak, maka lebih banyak lagi nih orang yang datang. Nah, Devi ini melihat nih ada peluang, oh ternyata coffee shop saya laku nih. Kalau kayak gitu, mungkin saya bisa mendapatkan untung yang lebih banyak kalau saya mulai membesarkan usaha saya. Jadi akhirnya Devi pun tertarik untuk melakukan ekspansi. Dia membuka cabang-cabang. Nah, untuk membuka cabang ini biasanya kan diperlukan modal. Biasanya itu menggunakan modal usaha. Jadi salah satu alasan kenapa butuh modal usaha adalah untuk melakukan ekspansi. Itu yang alasan umumnya orang membutuhkan modal usaha. Tapi selain untuk ekspansi usaha, sebenarnya ada lagi nih alasannya. Alasan yang kedua, umumnya orang membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan arus kas mereka. Nah, kalau misalnya arus kas ini, kenapa harus ditingkatkan gitu? Karena dengan kita memiliki uang kas yang cukup di rekening kita gitu, kita bisa melakukan juga memperbaiki operasional perusahaan gitu, kayak misalnya membeli peralatan-peralatan kantor, atau misalnya di sini membeli mesin-mesin pabrik, atau juga bisa juga untuk kalau misalnya penjualan itu kayak trading jual beli barang, dengan adanya modal usaha ini bisa digunakan untuk membeli persediaan yang lebih banyak, untuk akhirnya dijual lebih banyak lagi. Selain itu, bisa juga dengan modal usaha ini digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran operasional, seperti bayar biaya gaji, atau bayar listrik, gitu. Jadi umumnya biasanya ada dua nih butuh modal usaha, antara untuk meningkatkan arus kas atau untuk melakukan ekspansi usaha. Selanjutnya, ini adalah berbagai pilihan sumber modal usaha. Ada yang formal itu misalnya kita melakukan pinjaman ke bank, lalu bisa juga kita gunakan pinjaman ke koperasi, dan yang terakhir, yang formal itu adalah ke pegadaian. Semua ini ada plus dan negatifnya. Kalau misalnya kita ke pegadaian, berarti uang yang kita dapatkan sebenarnya nominalnya tidak terlalu besar. Begitu juga dengan koperasi. Lain halnya dengan jika kita meminjam pinjaman ke bank, jumlah yang didapatkan mungkin bisa lebih besar daripada koperasi dan pegadaian. Tapi syarat yang dibutuhkan juga lebih banyak juga dan lebih detail. Lalu kalau misalnya seiring berkembangnya zaman, sekarang itu ada juga nih yang fintech lending, antara peer-to-peer lending, pendanaannya, atau ada juga yang satu lagi adalah crowdfunding, gitu. Untuk pembahasan hari ini, aku mau ambil contohnya adalah yang kalau misalnya kita meminjam dana ke bank.
Ini salah satu contohnya nih, jadi saya ambil dari BCA. Syaratnya apa aja sih kalau misalnya pengen melakukan pinjaman usaha? Jadi selain persyaratan persyaratan umumnya, ada juga persyaratan dokumen-dokumen seperti ini, kayak misalnya dokumen pribadi, KTP, NPWP, akte nikah, kayak gitu. Dan kalau misalnya itu ada KTP dewan, KTP para pemegang saham. Nah, tapi selain dokumen pribadi, ada ini juga nih, dokumen agunan. Dokumen agunan ini tergantung. Kalau misalnya kita mau ngaguninnya apa, misalnya properti atau deposito atau apa, yang saya mau highlight di sini tuh adalah yang dokumen finansial. Nah, dokumen finansial ini kalau misalnya kita lihat lagi, dia tuh ada membutuhkan beberapa laporan keuangan. Bahkan di sini ada syaratnya tuh laporan keuangan itu harus sudah diaudit gitu. Nah, dan juga ada fotokopi dari rekening bank. Nah, oleh karena itulah sebenarnya dengan kita membutuhkan modal, kita tuh perlu juga nih mempersiapkan laporan keuangan supaya kita bisa mendapatkan modalnya. Selanjutnya, kan tadi kita udah bahas nih, ternyata kita butuh laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya ada apa aja sih? Jadi, jenis laporan keuangan yang besar umumnya tuh ada 3, yaitu laba rugi, lalu ada neraca, dan satu lagi adalah arus kas. Di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini yang paling umum, biasanya mungkin teman-teman di sini juga jumpain, oh ngebacanya itu laporan laba rugi. Berikutnya tuh komponen-komponen dari laporan laba rugi itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah ada yang pastinya penjualan. Selanjutnya ada beban pokok penjualan. Kalau penjualan ini berarti berapa uh, berapa total yang kita jual, koin itu berapa sih yang kayak harga modalnya buat kita melakukan penjualan tersebut. Terus ada juga ini biaya operasional. Biaya operasional di sini contohnya kalau misalnya kita menjalankan usaha, kita ada karyawan nih, berarti kita bayar gaji karyawan. Atau kita ada pakai listrik, nah itu bayar biaya listrik juga termasuk biaya operasional. Atau bayar sewa tempat, itu juga masuk ke biaya operasional. Dan ada lagi komponen yang berikutnya adalah pendapatan atau beban lain-lain. Pendapatan atau beban lain-lain ini adalah seluruh pendapatan atau beban yang nggak berkaitan sama operasional perusahaan. Contohnya ini, kayak misalnya kalau misalnya kita simpan uang kita nih di rekening bank, terus kan ada biaya admin ya. Nah, itu dimasukinnya ke pendapatan atau beban lain-lain. Dari hasil penjualan, dikurangi beban pokok, dikurangi biaya operasional, dan ditambah atau dikurang beban lain-lain, kita bakal dapat nih berapa nilai laba rugi kita pada satu periode. Supaya lebih jelas, ini mau ngebahas tentang case study-nya. Jadi, case study-nya itu adalah, pertama-tama nih, ada satu usaha, lalu usahanya itu dia melakukan pembelian persediaan senilai 1 juta. Lalu dia jual, beli 1 juta, dia jual dengan harga 2 juta. Lalu dia ada bayar nih biaya gaji, terus ada biaya administrasi bank 10.000. Gimana laporan laba ruginya? Pertama-tama kita catat nih berarti penjualannya berapa, 2 juta dari sini. Lalu beban pokok penjualan, berapa sih modalnya? Ini kita catat juga di sini, 1 juta. Lalu berapa nih biaya operasionalnya? Diambil dari yang biaya gaji ini 500.000.
Lalu pendapatan lain-lain itu didapat dari sini yang biaya admin, terus 10.000. Ya udah, kalau gitu kita kurangin aja. 2 juta dikurangi 1 juta, dikurangi 500.000, terus ditambah 10.000. Hasilnya 490.000. Gitu. Ini buat laporan laba rugi. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata si perusahaan ini mendapatkan keuntungan laba sebesar 490.000. Kenapa sih kita perlu punya laporan laba rugi ini? Soalnya buat kita analisa juga nih. Bisa jadi kalau misalnya kita cuma taunya penjualan aja gitu. Ternyata penjualan kita naik terus nih. Tapi ternyata juga di sisi lain beban pokok penjualan dan biaya operasional juga naik terus. Jadi kalau misalnya kita lihat ternyata labanya itu setiap periode, oh naiknya tuh nggak terlalu signifikan, meskipun si penjualannya misalnya naik signifikan, karena beban-beban lainnya juga ikut naik gitu. Makanya penting banget kalau misalnya kita catat semuanya. Itu buat laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya dalam bentuk laporannya gini, berarti tulisannya yang paling atas tuh ada pendapatannya berapa, harga pokok penjualan, terus pendapatan dikurangi harga pokok penjualan adalah laba kotor. Laba kotor ini dikurangi beban-beban. Akhirnya menghasilkan laba bersih. Gitu. Nanti di belakang saya akan jelaskan juga gimana sih cara kita ngelihat laporan laba rugi yang sebenarnya sehat. Lanjut dulu ke laporan neraca. Kalau neraca itu adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya atau hutang, dan hak pada pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Nah, inti dari kalimat ini adalah kalau misalnya kita bagi, ada 3 bagian. Yang pertama, itu tuh ada aset. Aset itu apa sih? Jadi apa aja sih yang ternyata outlet itu punya gitu. Harta-hartanya ada apa aja. Misal ada uang cash gitu, itu masuknya ke aset. Atau misalnya dia punya laptop, dia bisa masukin juga ke aset, atau ada persediaan, itu kan yang outletnya punya, itu bisa dimasukin ke aset, gedung kayak gitu, pokoknya semua yang dimiliki oleh si outlet atau perusahaan. Selanjutnya adalah hutang. Ini tuh, jadi kalau misalnya kita punya aset, itu tuh asalnya dari mana sih? Antara dari kita hutang, pinjam, atau dari modal si pemiliknya. Jadi, ini kita bagi dua, ada aset, apa aja yang outlet punya, dan aset ini pasti sama dengan hutang ditambah modal. Dan hutang ditambah modal ini adalah sumber untuk menghasilkan aset. Gitu. Kita masuk ke yang lebih detailnya. Ini kan gambarannya. Jadi aset sendiri tuh dibagi dua. Ada aset lancar sama aset tetap. Aset lancar itu definisinya apa sih? Kalau ternyata asetnya bisa dicairkan sebagai kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, misalnya ini deh, persediaan. Biasanya kan kalau misalnya kita jualan, terus kita punya persediaan, kita nggak mau dong. Iya. Ganggu. Lo dimanapun ganggu sih. Ya, jadi kalau misalnya tadi ini aset lancar itu adalah aset yang bisa dicairkan sebagai cash dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya, tadi itu kan kalau misalnya kita jualan kan kita pasti punya persediaan tuh. Dan kita sebenarnya nggak mau dong kalau misalnya persediaan itu tuh kayak 1,5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian baru kejual gitu. Pasti kan pengennya dalam waktu kurang dari 1 tahun, persediaan itu tuh udah terjual dan kita udah dapetin cash-nya nih. Makanya persediaan itu masuk ke aset lancar. Terus contoh lainnya dari aset lancar itu adalah ya itu saldo rekening kita nih di bank gitu, itu masuknya ke aset lancar. Sedangkan kalau aset tetap, itu tuh kalau misalnya bisa dicairkan sebagai kas dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.
Contohnya, misalnya kalau misalnya punya laptop, itu bisa dimasukin, atau juga punya gedung, itu juga bisa dimasukin ke aset tetap ini. Pokoknya yang nggak bisa dicairin dalam waktu 1 tahun. Itu masuknya ke aset tetap. Terus berikutnya adalah ada hutang. Hutang juga dibagi dua, ada hutang jangka pendek, itu kalau misalnya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan hutang jangka panjang, kalau misalnya jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Dan sisanya adalah modal. Ini adalah komponen-komponen dari neraca. Kita coba masuk ke case study-nya. Nah, case study-nya itu adalah ini, owner memberikan uang cash sebesar 100 juta. Jadinya, kita catat neracanya adalah di bagian aset lancar, cash, itu bertambah senilai 100 juta. Lalu di bagian modal, itu bertambah juga senilai 100 juta. Untuk yang hutang, itu kita nggak isi, karena kan ini asetnya yang dimiliki apa? Uang cash, sumber dari mana? Dari modal pemilik. Jadi cuman asetnya yang diisi dan modalnya yang diisi. Selanjutnya itu adalah kalau misalnya ternyata melakukan pinjaman uang bank sebesar 750 juta untuk membeli gedung. Berarti apa nih aset yang dimiliki? Apa yang dia miliki adalah gedung senilai 750 juta. Dan sumbernya didapatkan dari mana? Oh, dari hutang. Karena untuk misalnya kalau misalnya kita pinjam uang buat beli gedung, itu biasanya cicilannya buat jangka panjang juga. Jadi kita masukin ke hutang jangka panjang nilainya 750 juta. Dan ini kita pastiin juga kan, aset sama dengan hutang ditambah modal. Asetnya 750 juta, hutang tambah modalnya juga 750 juta. Nah, kalau contoh laporan neracanya sendiri adalah kayak gini. Jadi dia bakal list semua asetnya apa aja, ada total asetnya, lalu dia list juga hutang dan modalnya, dan dia ada jumlahnya, berapa jumlah hutang dan jumlah modalnya. Yang terakhir nih, adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kita langsung masuk aja ke ilustrasinya. Jadi, ilustrasi ini adalah suatu flow dari mulai ada kas masuk. Ketika ada kas masuk, berarti jadi saldo kas dulu kan. Lalu dari saldo kas ini, kita alirin lagi nih sebagai kas keluar. Sebagai pengurang saldo kas ini. Jadi kalau misalnya di sini nih, misal saldo kas awalnya tuh cuma segini. Terus ternyata ada kas masuk yang hijau muda ini. Nah, dari kas masuk ini ternyata ada juga kas keluarnya berapa gitu. Ini kas keluar. Jadi, kas akhirnya tuh segini. Dari kas awal, ditambah kas masuk, dikurangi kas keluar, jadinya kas akhir. Gitu. Nah, kalau arus kas ini, jadi kan ini ada yang kas masuk dan kas keluar. Jadi kita bakal lebih dalam lagi, kita bakal lebih detailin lagi. Kas masuk dan kas keluar ini tuh kita kelompokkan. Di kelompok ini jadi ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah operasional. Kenapa? Jadi contohnya Buat operasional. apaan? Buat apaan? Misalnya kayak bayar gaji, bayar kayak kita mendapatkan pendapatan dari penjualan, atau kita melakukan sewa tempat, itu masuknya ke operasional. Lalu yang kedua, itu tuh aktivitasnya ada aktivitas investasi. Jadi berasal dari kegiatan investasi perusahaan. Contoh investasi adalah misalnya tadi nih mau ngelakuin ekspansi, berarti beli gedung gitu. Itu bisa dimasukkan ke aktivitas investasi perusahaan. Dan yang ketiga, itu tuh pendanaan. Berdasarkan dari kegiatan pendanaan perusahaan.
Contohnya apa aja sih? Misalnya kalau misalnya kita ngelakuin pinjaman dan kita akhirnya terima pinjaman itu, kita masukin ke arus kas, aktivitas pendanaan sebagai kas masuk. Kalau kita bayar nih, mulai bayar hutangnya, berarti kita masukin ke aktivitas pendanaan yang kas keluar. Kalau terima dana dari investor, itu juga masuk ke pendanaan sebagai kas masuk. Itu buat kelompok aktivitas arus kas. Ini laporannya, kalau lebih detail, jadi di sini bakal ngeliat nih kayak aktivitas operasional, ini penerimaan dari pelanggan, terus ada pembayaran ke pemasok tuh kayak ke supplier kayak gitu, terus ada penerimaan dan pengeluaran operasional, lalu ini berarti berapa sih arus kas dari aktivitas operasi, lalu berapa dari investasi, dan berapa dari pendanaan. Lalu dari sini nanti kita bisa melihat berapa saldo awal kas, lalu berapa kenaikan atau penurunannya, dan selisih nih antara kas awal ditambah atau dikurang kenaikan atau penurunan kas, itu adalah saldo kas di akhir periode. Nah, tadi kan kita udah bahas juga nih 3 laporan keuangannya dan gimana sih cara buat laporannya. Sebenarnya, kalau misalnya kita ngelakuin pencatatan tadi nih, kalau kita udah ngelakuin catat, berarti kan kita punya datanya nih. Ketika kita punya datanya, makanya kita bisa ngelakuin evaluasi. Dan cara evaluasinya sebenarnya biar tahu laporan keuangan kita itu sehat atau enggak, yang sederhana, kita mulai dari laporan laba rugi dulu. Dari laporan laba rugi ini, kita perlu perhatiin sebenarnya ada 3 bagian yang perlu kita perhatiin. Yang pertama adalah pendapatannya. Pendapatan di sini harus setiap periode itu tuh harus meningkat. Kalau misalnya menurun, pasti itu ada indikasi suatu masalah sih, kayak kenapa kita jualan, tapi kita jualan itu tiap periode tuh malah jadi lebih sedikit gitu. Itu kan berarti kita harus evaluasi juga, berarti kan laporan keuangannya kurang sehat. Nah, tapi selain pendapatan, kita harus lihat juga nih laba kotornya. Laba kotor tuh tadi didapat dari pendapatan, penjualan tadi dikurangi berapa modalnya. Jadi kita tahu nih laba kotor. Dan laba kotor ini juga harus meningkat setiap periodenya. Jangan sampai, meskipun nih pendapatannya tadi meningkat gitu setiap periode, tapi ternyata laba kotornya tuh malah jadi menurun. Itu juga berarti nggak sehat. Berarti kan dengan pendapatan yang tinggi, harga pokok penjualannya juga ikut tinggi. Jadi laba kotornya rendah gitu. Dan yang ketiga adalah laba bersih. Laba bersih ini juga harus meningkat dan positif gitu. Jadi ketiga komponen ini harus positif dan bertumbuh. Gitu. Jangan sampai salah satunya aja yang positif, sisanya malah jadi negatif. Itu buat laporan laba rugi. Kalau buat laporan neraca, apa yang perlu kita perhatiin? Itu perhatian kita sebenarnya bisa paling fokus ke yang total aset ini. Kita bisa ngelihat, jadi setiap periode, sebenarnya periodenya bisa bebas juga ya, bisa bulanan, atau misalnya bisa quarter, atau misalnya tahunan. Itu kita lihat nih, total asetnya setiap periode tuh bertambah atau enggak gitu. Kan harusnya kalau misalnya buat perusahaan yang sehat, itu jika total asetnya selalu bertumbuh. Jadi di sini juga syaratnya adalah total aset harus positif dan bertumbuh. Ini buat neraca. Dan yang ketiga nih adalah buat laporan arus kas. Kalau laporan arus kas yang perlu kita perhatiin apa? Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kan kalau misalnya kita melakukan kegiatan operasional perusahaan gitu, harusnya arus kas dari aktivitas operasi ini nilainya positif. Gitu. Dipastikan supaya arus kas ini harus positif dan setengahnya itu stabil di setiap periode. Lalu ada juga yang arus kas dari aktivitas investasi. Ini
sebenarnya harusnya negatif dan stabil. Kenapa harus negatif? Anggapannya karena misalnya nih kita kan mau ekspansi gitu, kita kan berarti keluarin uang buat melakukan investasi. Berarti dengan cara kita melakukan uang, itu harusnya aktivitas investasinya adalah negatif, uang keluar. Dan itu akan lebih bagus daripada aktivitas investasinya itu tuh positif. Kayak misalnya gini nih, kalau dicontoh di sini, dia tuh kan aktivitas investasinya tuh positif. Ini sebenarnya bisa dibilang jadi perang sehat gitu ya. Karena berarti dia tuh di periode ini dia malah melakukan penjualan aset tetap dia gitu. Dia nggak ngelakuin investasi lagi. Malah dia jual gitu aset yang dia udah punya gitu. Itu yang perlu diperhatiin di laporan arus kas. Nah, kalau misalnya tadi kan ada laporannya ada beberapa gitu dan ada juga cara buatnya. Kalau misalnya di Maju sendiri, kita juga udah punya nih beberapa laporan. Yang tadi kita bahas, ada neraca, ada laba rugi, lalu ada arus kas, lalu ada tambahannya juga, ada laporan buku besar dan laporan jurnal, itu tuh buat penunjang dari laporan neraca, laba rugi, dan arus kas ini. Gitu. Itu aja sih sharing dari saya. Thank you.